Selamat berjumpa di Kontekstua Bible Reading. Kita sampai 2 Samuel pasal 7, silahkan. 2 Samuel pasal 7. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkata raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal takut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. "Pergilah, katakanlah kepada hamba-Aku Daud, inilah firman Tuhan, masakah kau yang mendirikan bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku untuk Israel dan Mesir sendiri. Tetapi aku selalu mengembara dalam kasih sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh bangsa Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang orang Israel yang kuperintahkan balakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu, engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini. Dalam masa yang masih jauh dan telah memberikan kepadaku serantauan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi, membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri
untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. 2 Samuel pasal 7 kita mendapat data yang dimana Daud mulai terus meningkat ya posisi di dalam kerajaannya, dan dia menjadi raja dalam keadaan yang semakin aman. Dikatakan di ayat 1, Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Daud mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dan kita tahu bahwa di pasal 6 Daud memindahkan tabut Allah dari Obed-Edom ke kemah Daud ini, dan keamanan ada di kerajaannya, dan Daud sudah aman dari musuh-musuhnya. Maka di ayat 2 berkatalah raja kepada Nabi Nathan, ini niat yang baik dari hati Daud. Daud katakan demikian, aku ini diam di rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ya, ini ada gambar tabut Allah di bawah tenda, dan ini satu kesadaran Daud yang luar biasa pada posisi yang dia mulai menanjak keamanan dan kemewahan rumah istana Daud ada di tempat yang indah, kayu aras dari Libanon, ini kayu yang berbau wangi yang harganya mahal khusus untuk istana Bait Allah. Dan di sini Daud menyadari, yaitu rumah Tuhan belum terjadi, dan Daud punya niat hati. Ya, sudah, kalau kita melihat hati Daud sekarang terbukti di proses yang terus berlanjut. Di awal Daud dipilih Tuhan, Tuhan melihat hati Daud. Apa yang ada pada hati Daud itu ditunjukkan dalam proses dia menjadi raja sampai akhir. Bagaimana hati Daud yang mengasihi musuhnya Saul, tapi sekarang kita melihat bagaimana hati Daud yang mengasihi Allah, mengasihi, memperhatikan rumah Allah. Mana ini Allah diam, dan respon Nathan jelas, baik, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu. Ya, ini satu pertanyaan awal, bagaimana hati kita masing-masing, hati saya, hati saudara, untuk niat untuk Tuhan, untuk Allah yang terbaik. Hati yang ada pada saya bagaimana? Lalu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-16 kita melihat bagaimana respon Allah. Ternyata Allah langsung merespon lewat Nabi Nathan. Dan di ayat 6 Allah berfirman, katakan, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediamannya. Ya, ini Allah menunjukkan histori umat Israel yang dibebaskan dari Mesir sampai masa Daud ini. Ada Raja Daud
ternyata orang yang mencetuskan mana tempatnya Allah diam, karena Daud melihat dia sudah mengalami mendapat istana dari kayu aras. Allah sekarang di mana? Ini muncul dari niat hati Daud, dan Allah menyatakan sejak dari Mesir dia mengembara, pindah dari kemah ke kemah, dari kemah suci ke kemah suci, tempatnya pindah sampai dari Obed-Edom ke kemah Daud, dan ini muncul dari hati Daud. Ya saudara, ini hati yang baik, yang inovatif, yang kreatif, tapi yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan yang utama, satu-satunya yang perlu diam, tinggal di rumah Allah. Ini relasi yang diutamakan, yang bagus dari hati Daud. Dan Allah menunjukkan bagaimana dia menuntun Daud, memimpin Daud dari kecil, dan ditemukan Daud sampai menjadi raja. Dan Allah yang membuat musuh-musuhnya dikalahkan, membuat besar nama Daud seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi ini. Allah yang menentukan tempat bagi umatnya sampai dalam keadaan damai ini, sejahtera. Luar biasa Allah melakukan itu. Tapi di ayat yang ke-12 Allah menegaskan, anak kandungmu aku akan mengokohkan kerajaan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Rupanya niat Daud ini tidak diizinkan Allah karena dia ada darah di tangannya, banyak bertumpah darah di tangannya, tidak diizinkan. Dan ini yang diizinkan adalah anaknya yang akan mendirikan. Dan Tuhan berjanji tetap kokoh, kokoh kerajaannya, keluarganya di hadapan Tuhan. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Dan di ayat 17, seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Semuanya sudah dikatakan kepada Daud, dan kita tahu bahwa respon Allah bagi Daud yang mengutamakan Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan. Tuhan sudah tinggal, hadir, diam, hadirat Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan janji yang mengokohkan tahta kerajaannya dan keluarganya untuk selama-lamanya. Beda dengan Saul. Saul habis waktu dia ditolak Tuhan. Tapi Daud, sekalipun anaknya nanti nyeleweng, jahat, berbuat, tetap akan dihajar seperti bapak menghajar anaknya. Tapi kerajaan akan kokoh. Ini janjinya. Dan ini yang dipegang oleh Daud. Di ayat yang berikutnya, ayat 18 sampai dengan 29, kita melihat bagaimana respon Daud. Respon Daud. Daud ini bersyukur, dan Daud mengatakan berani berdoa. Dia katakan di ayat 25, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kujanjikan. Daud berdoa dan bersyukur supaya Tuhan menepati janjinya, dan dia yakin janji Tuhan itu tidak pernah meleset, janji Tuhan tidak pernah berubah, janji Tuhan tidak pernah ingkar. Manusia bisa mengingkari janji kalau dia sedang kampanye, dia sedang pengen dipilih,
Dia selalu berjanji di awal baik, tetapi setelah pelaksanaan belum tentu manusia menepati janji. Tetapi Tuhan tetap teguh, tetap benar, tetap tepat akan janji itu. Maka Daud meyakini apa yang sudah dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Dan dia bersyukur. Di ayat yang ke-18, kenapa Daud ini bersyukur? Ya, apa yang dia alami. Dan kalau dia mengucap syukur menjadi satu tanda, dia selalu ingat kebaikan karya Allah. Kalau Daud mengucap syukur, dia selalu menyadari siapa dirinya ini. Bukan kesombongan, bukan kekuatan, bukan gagah, bukan kehebatan saya, tapi dia menyadari siapa dirinya ini, sehingga dia bisa mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur selalu ingat orang yang menolong, Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu, mengangkat dia menjadi besar. Itu yang dia sadari. Maka orang yang seperti Daud inilah orang-orang yang tahu berterima kasih, orang-orang yang mudah mengucap syukur, mengingat kebaikan-kebaikan orang. Ini contoh Daud yang bagus. Maka di ayat yang ke-18 Daud mengatakan demikian, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini di masa yang akan datang. Siapakah aku ini? Siapakah keluargaku? Dan kalau kita melihat dari awal, Daud di dalam keluarganya pun terlupakan pada waktu Samuel akan memilih anak Isai menjadi raja. 7 anak sudah dimunculkan. Daud sedang mengembalakan kambing domba. Dari seorang gembala kambing domba diangkat menjadi raja, diurapi menjadi raja. Siapakah aku ini? Dari awal perjalanan Daud dikejar-kejar Saul sampai dia luput, sampai dia mendapat kerajaan kokoh Israel sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Daud menyadari ini, siapakah aku ini? Dan itulah yang ada pada Daud, kerendahan hatinya, hati yang selalu mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan, hati yang mengutamakan Tuhan, mencintai Tuhan, berrelasi dekat dengan Allah. Ini hati yang baik dari Daud. Maka di ayat penutup kita bisa melihat Daud dengan berani dia berdoa pada Tuhan Allah, karena Tuhan itu firman-Nya adalah benar. Dan ayat 29, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dan karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ada satu catatan yang saya catat di sini adalah doa Daud ini minta berkat Tuhan, mohon janji Tuhan jangan terabaikan, yaitu keluarganya diberkati untuk selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi catatan baik. Biarlah jangan diberkati hanya sementara, 1-2 hari, besok tidak diberkati, selalu mengeluh, selalu kekurangan, selalu ada masalah, selalu ada kesulitan dan seterusnya. Tapi biarlah tetap contoh Daud berpegang, keluargaku diberkati Tuhan
untuk selama-lamanya. Dan biarlah kita juga terus megang janji Tuhan, berkat Tuhan itu untuk keluarga kita selama-lamanya. Jadi amanat teks hari ini, Allah berkuasa berkarya buat umat pilihannya, orang-orang pilihannya. Ia rindu tinggal bersama umatnya, punya relasi. Janji Allah selalu ditepati. Dan bersyukurlah pada Allah dengan memberikan persembahan yang terbaik, niat hati yang terbaik. Aplikasinya, apakah saya menyadari karya Tuhan Yesus dalam hidup sedemikian ini sampai saat ini, sebagaimana aku ada saat ini karena kasih karunia dalam Yesus Kristus? Apakah saya memiliki niat hati untuk membangun rumah Tuhan, bukan rumah sendiri, rumah Tuhan, kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan kasih setiamu yang kurasakan. Biarlah kita boleh mengingat segala anugerah kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau mengingat kebaikan kasih setianya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan, yang kau sediakan bagiku. Berkat
pelihara Tuhan sampai hari ini. Mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk keadaan kita, mengucap syukur untuk pekerjaan, pelayanan, dan kita mau terus setia kepada Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan, dan supaya anak dan keluarga kita tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur kalau hari ini aku boleh hidup Tuhan, semua karena anugerah, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perkara yang Allah sudah kerjakan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik dan sungguh baik dalam setiap aspek hidup kami. Engkau beserta, Engkau memberkati kami bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami. Kami masih tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa supaya keturunan kami, anak-anak kami tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga alumni yang saat ini anaknya mulai meninggalkan Tuhan. Mari Tuhan bawa mereka kembali kepadamu, rengkuh mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh melekat kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.